Halo, ketemu lagi. Kali ini saya kedatangan tamu lagi. Ini baterai Lipo 4 ya untuk motor listrik. Ini motor listriknya dia Uwinfly. Uwinfly apa ya saya kurang tahu. Yang pasti dia 72 volt. Saya tidak tahu berapa Ah. Dia sudah beli custom sebelumnya ya, sudah beli custom. Kemungkinan dia baru ganti botol, tiba-tiba ini tidak berfungsi ya. Jadi kemungkinan besar adalah di BMS. Di sini dia tidak ada, BMS-nya jebol ya, kemungkinan besar. Ya, ini penampakan dari baterai customnya yang dia beli. Saya tidak tahu belinya di mana. Dan sekarang katanya tiba-tiba tidak berfungsi baterainya. Jadi saya disuruh servis baterainya. Jadi kita harus bongkar dulu ya. Ini casing dari baterai customnya bagus ya. Pakai aluminium full, dan ininya di cling dan di silent pakai ini ya, pakai silikon. Bagus sebenarnya, tapi kita harus cari tahu penyebab dari kerusakan baterai ini. Di baterai ini tidak ada tertempel tulisan apapun, jadi nggak tahu saya Ah-nya berapa. Yang pasti ini untuk motor 72 volt ya. 72 biasanya 24S kalau dia Lipo 4 ya. Oke, lanjut kita bongkar ya. Pertama ini kita harus gerinda dulu ini ya, keling-kelingnya ini kita gerinda dulu supaya bisa lepas ya paku kelingnya ya. Ini setelah dibongkar ya, setelah dibongkar kelingnya dibuka dan penampakannya itu seperti ini. Awalnya saya kira ini Lipo 4, ternyata lithium ion. Ini awalnya ininya panas ya dan alarm. Setelah saya buka, saya reset lagi, dan sekarang sudah bisa dicas. Kemarin ini baterainya under voltage semua, sekarang sudah bisa dicas ya. Masih saya cas, nanti mudah-mudahan aman terus, jadi tidak ada perlu penggantian. Yang punya bilang ini katanya dia beli yang 50 Ah ya, tapi kalau saya cek dari baterainya ini ada 8, 5 Ah, 5 kali 8 cuma 40 Ah ya. Itu pun lithium ion. Lithium ion kalau menurut saya sendiri lithium ion kalah awetnya ya sama Lipo 4. Kok saya lebih senang pakai Lipo 4. Cuman lithium ion dia bisa lebih ringan dan lebih kecil ya. Ini baterainya sudah jadi, sudah beres, sudah siap diambil. Dan kita sudah tambahkan mika di dalamnya untuk bagian-bagian yang rawan akan short. Ini sudah dipasang lagi kelingnya. Ini tinggal nunggu kepastian dari yang punya, apakah mau dipasangkan soket atau tidak.
karena belum bisa dihubungi ya, belum jawab WA. Udah beres, satu lagi. Nah, itu kerusakan baterainya itu kemungkinan dia dari dari undervolt ya, undervolt dia protect. Itu pakainya dia BMS ANT, BMS ANT, karena saya untuk baru pertama kali bongkar BMS yang pakai BMS ANT. Kemarin saya sudah coba cari-cari, awalnya itu cari-cari APPS-nya, tidak ketemu, di APPS juga nggak ada tuh ANT. Akhirnya saya dapat dari teman, dikasih. Bisa, saya dapatnya awalnya dari Google. Itu saya install, bisa install di HP saya, cuman nggak bisa kebuka, entah kenapa. Akhirnya saya minta dari temen, dari Mas Agus ya, dia kasih saya APPS-nya, saya install, bisa buka. Dari APPS saya coba restart semuanya dan buka protect-nya itu nggak bisa ya. Akhirnya saya harus bongkar baterainya dulu. Setelah bongkar baterainya, kita cabut kabelnya, setelah itu dipasang lagi, dinyalakan lagi, baru dia bisa kembali. Jadi bagusnya ini, jadinya dia BMS-nya nggak rusak ya. Dia tidak perlu beli BMS baru lagi. Cuman bagi saya BMS ANT itu bagus ya, besar, pendinginnya juga besar, mantap. Oke, setelah ini saya akan tampilkan akan rekam layar dari APPS, jadi bisa kelihatan berapa voltase per sel, berapa voltase total, recycle-nya berapa, SOC berapa. Simak. Nah, ini ya logonya yang biru itu, yang ada bulat terus ada pakai antena 2. Nah, di sini terlihat SOC-nya berapa, itu sudah 100%, sudah saya cas. Berapa kali recycle-nya, total total voltase. Di sini terlihat di PPS ini. Kalau dicas nanti dia akan keluar bebannya berapa, masuknya berapa, dibebani juga ada kelihatan. Kalau temperatur di sini pada baterai ini tidak dipasang ya kabel temperaturnya, saya juga nggak tahu kenapa tidak dipasang. Terus apa lagi itu? Nah, ini nih yang di bawah ini nanti ininya voltase per sel ya. Udah bagus, sekitar 41,5 ya semuanya. Balancernya bagus ini ya untuk BMS ANT ini. Bandingkan saya yang punyanya Dali yang biasa ya, ini bagus. Temperatur tidak ada, SOC apalagi tuh ya, seperti inilah ininya. Ada juga nanti cara mengatur parameter semuanya itu komplit ya, ada di sini di APPS ini. Mengatur protect-nya, alarmnya, semua bisa diatur di sini ya. Ini kontrol, jadi adanya seperti ini, bisa di reset semua. Hanya saja pada saat baterai ini saya tanpa bongkar baterai, pas saya reset semua tidak berhasil ya, tidak mengerti kenapa. Dan baru bongkar baterai itu BMS-nya panas di dalam. Jadi harus bongkar kabel semua. Setelah bongkar kabel semua, pasang lagi, itu baru berhasil. Oke. Ya, terima kasih.